akhir beliau di Indonesia. Beliau sudah berkeliling. Terakhir pekan yang lalu beliau ke Palu, Fadilatul Syekh. Jitu min Palu. قبل مكسر نعم Palu. Jadi sebelum ke Makassar beliau sudah ke Palu dan beberapa daerah yang lainnya di Indonesia. Pada malam hari ini beliau akan membawakan materi Ramadan Mubarak, karena kita tahu sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Olehnya mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan yang banyak dari Syekh. Wali fadilatihi falyatafaddala mashkuran wa majura. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله أيها الإخوة وأيتها الأخوات الكرام والكريمات في هذا المجلس وهذا اللقاء من مجالس العلم والذكر التي هي من خير المجالس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة أي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة أي وغطتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة أي حفت المجلس الملائكة وأحاطت به، وذكرهم الله في من عنده أي ذكرهم في الملأ الأعلى، ذكرهم الله وأثنى عليهم عند الملائكة، وهذا شرف عظيم. نعم. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau memulai taujihat atau nasihat-nasihat beliau malam hari ini dengan menyebutkan khutbatul hajah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau menyambut kedatangan kita semua di dalam salah satu majelis dari majelis-majelis ilmu, dan tentu saja majelis ilmu itu adalah majelis yang terbaik yang ada di muka bumi ini, karena keutamaannya yang sangat banyak. Di antara keutamaannya adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah dan saling mengajarkan antara satu dan yang lain, melainkan Allah akan memberikan 4 keutamaan, kata Nabi. Keutamaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan sakinah kepada mereka, ketenangan kepada mereka. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan malaikatnya untuk menaungi mereka. Dan yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala fil malail a'la, di tempat yang tertinggi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. نستقبل بعد حوالي 10 أيام بل أقل من ذلك موسما من مواسم الخيرات، شهر مبارك هنأ النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بقدومه، وكانوا يهنئون بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر.
شهر هو موسم من مواسم الخير والطاعات التي ينبغي للعاقل أن يحرص عليها ويربح فيها. فتجار الدنيا إذا كان هناك موسم من مواسم التجارة يعملون ليل نهار ويستعدون له ويفرحون به، بينما هذا الموسم من مواسم الآخرة، فكان يجب على أهل الآخرة الذين يريدون الفوز بالآخرة أن يحرصوا عليه ليغنموا فيه ويربحوا. Nah. Kemudian beliau mengatakan bahwa 10 hari yang akan datang insya Allah kita akan berjumpa dengan salah satu musim dari musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan, yaitu datangnya bulan suci Ramadan, di mana Rasulullah SAW ketika mendatangi atau ketika beliau mendapati bulan suci Ramadan, maka beliau akan memberikan ucapan selamat kepada para sahabat Nabi SAW dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebagaimana para sahabat juga melakukan hal yang sama. Jadi para sahabat juga melakukan atau memberikan ucapan selamat kepada sesama di antara mereka dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga bulan suci Ramadan ini adalah salah satu di antara musim-musim ketaatan, musim-musim kebaikan. Oleh karenanya seorang yang berakal dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka tentu dia harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana orang-orang yang mengetahui bahwa atau sebagaimana para pedagang di dunia ini ketika mereka kedatangan musim-musim tijarah atau jual beli, maka mereka akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, mereka akan bekerja dengan semaksimal mungkin, dan mereka akan beramal semaksimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang terbesar dengan datangnya musim jual beli. Maka bulan suci Ramadan ini adalah musim akhirat, kata beliau, dan orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan akhirat maka lebih pantas lagi untuk memaksimalkan kondisi mereka di dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. وبركات هذا الشهر كثيرة، منها أولا نزول القرآن، فهذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا هذا الشهر شهر القرآن، ينبغي أن يحرص المسلم على كثرة القراءة فيه قدر ما يستطيع آناء الليل وآناء النهار. وإذا كان لا يستطيع القراءة فينبغي له أن يسمع القرآن، يسمع القرآن ولو كان لا يفهم المعنى ولا يعرف اللغة العربية، فإن سماع القرآن مثل قراءته، والقرآن يؤثر في سامعه كما ولو كان لا يعرف اللغة العربية، كما أقول تأثر به عدد ممن لا يعرفون العربية فقط بمجرد السماع. نعم. Dan di antara kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan adalah keberkahan yang begitu banyak di dalamnya. Kata beliau, di antara keberkahan bulan suci Ramadan itu yang pertama, bahwa di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas kepada umat manusia dan sebagai pembeda untuk mereka. Oleh karenanya bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan Al-Qur'an, Syahrul Qur'an. Maka kita dituntut, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an sekadar kemampuan kita. Beliau mentakkid tadi sekadar kemampuan kita, karena kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kata beliau, kalau kita memiliki kemampuan membaca Al-Quran dengan baik, maka manfaatkan kemampuan tersebut. Dan kalau seandainya kita belum mampu membaca Al-Quran dengan baik, maka manfaatkan sama'ul Quran, manfaatkan banyak-banyak mendengarkan Al-Quran. Karena meskipun kita tidak memahami apa makna dan kandungan Al-Quran, dan kita belum mengetahui bahasa Arab, kita tidak pernah mempelajari bahasa Arab, kata beliau, orang yang mendengarkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya atau dengan penuh kekhusyuan, ketenangan, maka Al-Quran tetap akan memberikan pengaruh bagi dirinya. Dan sebagaimana membaca Al-Quran mendapatkan pahala, maka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan pun juga akan mendapatkan pahala. Keutamaan yang lain dari mendengarkan Al-Quran dengan seksama, bahwa Al-Quran bisa memberikan pengaruh kepada orang yang mendengarkan Al-Quran tersebut atau ayat-ayat itu, karena telah diketahui, diriwayatkan ada banyak contoh-contoh di mana orang-orang yang sebenarnya tidak mengetahui apa makna dan kandungan Al-Quran, ketika mereka mendengarkan, mereka mendapatkan pengaruh pada diri mereka hanya sekadar mendengarkan ayat-ayat itu saja. كذلك من بركة هذا الشهر أنه شهر الصيام، شهر الصيام الذي هو الركن الرابع من أركان الإسلام، الذي هو أيضا من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أي في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والله سبحانه وتعالى قال فإنه لي، يعني أنه خالص لي لله، هذا تشريف يعني في للصوم، وأنا أجزي به، يعني والله سبحانه وتعالى هو الذي يجزي به، لم يبين الجزاء سبحانه وتعالى، وذلك لعظم الجزاء، لعظم الجزاء، فهو الكريم سبحانه. Kemudian kata beliau, di antara keberkahan bulan suci Ramadan adalah bulan Ramadan itu adalah syahrus siyam, bulan diwajibkannya untuk mengerjakan ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu kita tahu bersama, dia adalah rukun Islam yang keempat. Dan dia adalah salah satu di antara amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang menjelaskan keutamaan dari ibadah puasa itu adalah hadis Nabi SAW yang termasuk dalam kategori hadis qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap amalan anak cucu Adam adalah untuk mereka. Satu amalan maka akan diberikan ganjaran 10 pahala, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena kata Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya ibadah puasa itu adalah untukku, dan saya sendiri yang akan memberikan balasan untuk ibadah puasa tersebut. Beliau menjelaskan apa makna bahwa ibadah puasa itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah puasa itu khusus, ibadah yang khusus dikerjakan seorang hamba. Fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. والدعوات في رمضان
مع الصيام مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة الصائم حتى يفطر. ففي كل اليوم من أوله، يعني من الفجر إلى غروب الشمس، الدعوات فيه مستجابة ما دام العبد صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة الصائم حتى يفطر، أي إلى الفطر. نعم. Kemudian kata beliau, di antara keberkahan bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu adalah bulan untuk kita banyak-banyak berdoa. Ya. Oleh karenanya ini di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala meletakkan satu ayat, yaitu ayat yang ke-186 dalam surat Al-Baqarah, di tengah-tengah penjelasan tentang kewajiban dan pembahasan fikih ibadah puasa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, sampai akhir ayat. Allah SWT mengatakan, dan apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang saya, maka katakanlah sungguhnya saya dekat. Saya akan memberikan balasan bagi orang yang berdoa kepada saya. Kemudian di antara keutamaannya juga adalah hadis Nabi SAW bahwa doa orang yang berpuasa itu tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 jenis doa, kata Nabi, yang tidak akan tertolak di sisi Allah. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua adalah doanya seorang musafir dalam perjalanannya. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Beliau memberikan tambahan penjelasan bahwa ini adalah kesempatan besar, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Artinya di setiap waktu sebenarnya, dari mulai kita makan sahur, dari mulai kita menahan, mulai imsak sampai dengan kita berbuka puasa, itu sebenarnya adalah momen-momen kesempatan untuk kita banyak-banyak berdoa, karena doa kita tidak akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, كذلك من بركات هذا الشهر أن فيه ليال هي من خير ليالي العام، وهي ليالي العشر الأواخر. ليالي العشر الأواخر هذه الليالي هي من خير ليالي السنة، من خير ليالي السنة. يشرع قيامها وإحياؤها بالصلاة والدعاء. كذلك من بركات هذا الشهر أن فيه ليلة القدر، فيه ليلة القدر التي وصفها الله سبحانه وتعالى بالبركة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي هذه الليلة خير من 1000 شهر، و1000 شهر تساوي 83 سنة و4 أشهر تساوي. فهذه الليلة خير من 83 سنة و4 أشهر، فالعمل فيها خير من العمل في هذه المدة، هي 83 سنة و4 أشهر، وكل شيء فيها خير من أقول 1000 شهر، خير من 1000 شهر. نعم.
Kemudian kata beliau, di antara keberkahan bulan suci Ramadan jemaah sekalian, karena di dalam bulan suci Ramadan itu terdapat malam-malam yang paling afdol sepanjang tahun. Dan yang dimaksud dengan malam-malam yang paling afdol sepanjang tahun adalah 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, malam-malam ini, 10 malam ini adalah malam yang terbaik sepanjang tahun. Dari semua hari-hari atau dari semua malam, maka inilah 10 hari yang paling afdol atau 10 malam yang paling afdol dari malam-malam yang lainnya. Oleh karenanya disyariatkan apabila kita sudah memasuki 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, disyariatkan untuk kita menghidupkan malam-malam tersebut dengan melaksanakan sholat tarawih atau qiyamul lail dan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara keutamaan keberkahan dari bulan Ramadan, karena di antara 10 malam yang terakhir, malam-malam yang terbaik sepanjang tahun ini, ada satu malam yang terafdal di sisi Allah, yaitu Lailatul Qadri, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malam yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Qur'an di malam yang penuh dengan keberkahan, fi lailatin mubarakah. Kemudian di dalam surat Al-Qadar yang kita hafal bersama, Allah mengatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih afdal atau lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kata beliau, dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Maka setiap amalan yang dikerjakan, amalan apapun, selama itu adalah kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba di dalam malam tersebut, pada malam Lailatul Qadar itu, maka dia menjadi lebih baik dibandingkan seluruh amalan yang dikerjakan selama 83 tahun 4 bulan. Semua amalan, ya, amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba bertepatan dengan terjadinya Lailatul Qadar, maka dia jauh lebih afdal daripada 1000 bulan lamanya. كذلك من بركات هذا الشهر أنه شهر مغفرة الذنوب، ففيه عدد من الأسباب لمغفرة الذنوب. أولها الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيها القيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الثالث قيام ليلة القدر، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على من أدرك رمضان فلم يغفر له ودخل النار، فقال صلى الله عليه وسلم: أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار. وذلك لأن رمضان قد تكررت فيه وتعددت أسباب مغفرة الذنوب، فإن من أدرك رمضان ولم يستفد منها فهو مقصر ومفرط. Kemudian di antara keberkahan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan terhadap dosa-dosa umat manusia. Kata beliau, dan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam bulan Ramadan ini memiliki beberapa sebab. Beliau menyebutkan ada 3 sebab. Yang pertama adalah ibadah puasa. Dan ini sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan dari Nabi SAW: Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu.
Kemudian sebab yang kedua, sebab diampuninya dosa-dosa seorang hamba di dalam bulan Ramadan adalah melaksanakan qiyam Ramadan atau salat tarawih, salat malam. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menegakkan salat malam di dalam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga kata beliau adalah menghidupkan malam Lailatul Qadar, ya, dengan melaksanakan qiyamul lail atau salat malam. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan salat malam karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itulah makanya dengan sebab-sebab yang banyak untuk diampuninya dosa seorang hamba di dalam bulan Ramadan, jika ada seorang hamba yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan, maka sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mendoakan keburukan bagi orang yang seperti itu. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang berjumpa dengan bulan Ramadan dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia telah diharamkan dari seluruh kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Kata beliau, itu karena ada begitu banyak sebab-sebab ampunan di dalam bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan telah berulang-ulang kali dia dapatkan, tapi dia tidak pernah mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan suci Ramadan. Maka tidak ada tanda, melainkan tanda kebinasaan dan kecelakaan bagi orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, لعلنا نكتفي بهذا حتى نسمع إن كان هناك بعض الأسئلة. Taib, kata beliau, ini beberapa poin. Tadi kita catat ada 6 poin ya, keberkahan dari bulan suci Ramadan. Sekarang di sisa waktu ini mungkin ada beberapa menit kita ingin mendengarkan. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya, maka kita persilahkan beberapa pertanyaan. Ada yang mau bertanya, jemaah sekalian? Ya, silahkan dari depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang mau ditanyakan. Ya. Oh ya. السائل يقول روي يعني قرأ في كتاب أنه الفاهم لدين الله هذا خير من 1000 عابد. يعني هل يصح هذا الكلام وما معناه إذا صح هذا؟ قال بعض أهل العلم إن العالم خير من 1000 عابد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. والمقصود إذا كان عابدا جاهلا. فهذه الكلمة لم ترد في الحديث، وهو أنه أقول عالم أشد على الشيطان من 1000 عابد، ولكن قالها بعض أهل العلم، وهي كما قلنا إن الأحاديث الصحيحة دلت على فضل العالم على العابد الجاهل، العابد الجاهل، وذلك لأن العابد إذا كان جاهلا فإنه قد يقع في ما يبطل عبادته، قد يقع في البدع، قد يقع في الخطأ في العبادة، قد لا يعرف كيف يعبد ربه. وأيضا كذلك مداخل الشيطان العبادات، ويعرف كذلك مداخل الشيطان،
يسلم من خطره. نعم. Jawaban beliau, jadi tadi sudah dengar pertanyaannya ya. Diriwayatkan atau disebutkan bahwa satu orang alim itu lebih berat dibandingkan dengan 1000 orang ahli ibadah. Ya, ditanyakan kepada beliau apa maknanya dan apa maksudnya. Kata beliau, saya tambahkan tadi sebenarnya pertanyaannya, apakah ini sahih diriwayatkan dari Nabi? Kata beliau tidak tahu ada hadis yang sahih yang diriwayatkan seperti itu lafadznya. Iya, hanya saja yang ada riwayatnya dari Nabi SAW adalah hadis Nabi SAW bahwa perumpamaan seorang alim dibandingkan dengan ahli ibadah adalah seperti bulan purnama dibandingkan yang ada. Di dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih, Nabi mengatakan perumpamaan seorang alim dengan seorang ahli ibadah adalah perumpamaan saya, kata Nabi, dibandingkan dengan kalian, para sahabat Nabi SAW. Maknanya kata beliau bahwa hadis-hadis ini atau perkataan ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dibandingkan dengan sekadar orang yang beribadah atau mungkin banyak ibadahnya tapi dia jahil. Ya, dia hanya beribadah namun dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Sehingga orang yang beribadah namun dia tidak memiliki ilmu pengetahuan di dalamnya, boleh jadi dia melakukan ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu pengetahuan, sehingga ibadahnya tidak diterima di sisi Allah SWT. Boleh jadi dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan agama yang diajarkan sama Nabi SAW. Dan orang yang banyak beribadah namun dia tidak punya ilmu, artinya dia jahil ya, dia tidak belajar. Boleh jadi dia tidak mengetahui dari pintu-pintu mana saja syaitan bisa masuk pada dirinya. Berbeda dengan seorang alim. Seorang alim ini dia tahu mana ibadah yang sahih dan mana ibadah yang tidak benar. Kemudian seorang alim juga dia mengetahui dari pintu-pintu mana saja syaitan itu bisa masuk. Dan ada banyak keutamaan-keutamaan seorang alim disebabkan karena ilmunya yang dia ketahui. Wallahu a'lam. Ada lagi jemaah sekalian, silakan. Masih ada satu pertanyaan barangkali ya. Satu pertanyaan lagi, ada? Ya. Silakan. Apakah wajib dalam Al-Qur'an dibaca dalam Ramadan? Apakah saya boleh meroja saja beberapa juz itu terus Baik. Yaqulu sa'il hal yajibu khatmul Qur'an fi syahr Ramadan? أو يجوز لي أن أكرر يعني محفوظاتي في شهر رمضان؟ لا يجب ختم القرآن في رمضان، فإذا أراد أن يستغلها في رمضان في مراجعة حفظه وتكراره وضبطه هذا أمر حسن. Kata beliau, tidak ada kewajiban sebenarnya dalam bulan suci Ramadan untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ya, kalau kita punya hafalan Al-Quran dan kita ingin mengulang-ulangi itu, dan itu saja untuk memantapkan hafalan-hafalan kita, maka itu tidak apa-apa dilakukan, dan kata beliau itu adalah perkara yang baik, insyaallah. Masih ada jamaah sekalian, ini kita tunggu waktu sampai jam berapa misalnya? Baki situ daqaiq. Masih ada? Ya. Apa itu? Membaca Al-Quran pada saat tarawih. Baik, hal yajuzu qira'atu Al-Quran fi salati tarawih, yani an yusalli wa yanzur fi al-mushaf. Naam, yajuz dzalik. Naam. Kata beliau boleh. Ya. Ada lagi sekalian? Ya. Ya. Misalnya Lailatul Qadar turun misalnya apa beribadah di Indonesia bersama para turun lagi. Turun Lailatul Qadar itu sama para kata
طيب يقول السائل يعني هل العمل في أي موطن من مواطن الأرض في أي بقعة من الأرض من الأرض إذا عمل في ليلة القدر هل يكون الأجر سواء؟ نعم. يقول هل إذا عمل في أي بقعة من بقاع الأرض ليلة القدر يكون الأجر سواء؟ نعم، لأن ليلة القدر خير من 1000 شهر سواء كانت هنا أو هناك أو غير ذلك. لكن العمل الصالح في المكان الفاضل مثل الحرم لا شك أنه أفضل عموما في كل وقت. نعم. Kata beliau jawabannya iya, jadi sama ganjaran pahalanya karena keutamaan Lailatul Qadar itu mencakup siapapun dan dimanapun dia berada. Jadi dia mau di Makassar atau dimanapun dia berada, karena di dalam ayat itu dikatakan Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan di situ yang disinggung adalah malamnya, sehingga siapapun yang mendapat keutamaan malam itu dimanapun dia berada maka dia mendapatkan keutamaannya. Hanya saja kata beliau perlu digarisbawahi di sini bahwa berbeda dengan kondisi eksternal ya, kita bilang kondisi X ya, kondisi X di mana ada saja kemungkinan keutamaan ibadah seseorang itu berbeda dengan orang yang lain, seperti orang yang mengerjakan atau menghidupkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram berbeda dengan orang yang menghidupkan Lailatul Qadar di Masjid Nurul Iman. Nah, itu jelas berbeda, bukan karena persoalan Lailatul Qadarnya, tapi persoalan keberkahan masjidnya. Nah, itu kata beliau. Iya, masih ada satu. Ada akhir soal. Soal terakhir. Iya. Puasa sunnah di bulan Sabar. Iya. Kan Rasulullah mengerjakan sebanyak itu. Iya. Apakah kita sebagai umat ini itu juga melaksanakan? طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر من صيام شهر شعبان. نعم. فهل نحن مأمورون بالاكثار أيضا؟ نعم، من السنة صيام شهر شعبان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، فصيام شهر شعبان من الصيام المستحب المندوب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. Ya, kata beliau, ya karena ibadah puasa Nabi SAW, jadi memang diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau banyak berpuasa kecuali hari-hari yang sedikit di dalam bulan Sya'ban dalam hadis yang sahih. Maka kita umatnya juga dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban, sebagaimana itu dilaksanakan dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Baik, para jamaah sekalian dirahmatullah, naktafi Syekh. Naktafi bihadza. نختم. Naktafi. طيب، نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إخوة متحابين مجتمعين على الحق متعاونين على البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم في الآخرة ووالدينا في جنات النعيم في الفردوس الأعلى، كما سأل سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يوفقنا وإياكم فيه
للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتقبل منا ويجعلنا ممن يغفر له ما تقدم من ذنبه في رمضان. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد وبلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين من كل سوء، وأن ينصر إخواننا الموحدين المجاهدين في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء. وكذلك أسأله أن يرحم إخواننا المستضعفين كذلك في مشارق الأرض ومغاربها، ويحفظ أمة الإسلام، ويجعل هذا الشهر شهرا لها مباركا فيه النصر والتمكين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terakhir beliau berdoa kepada Allah SWT dengan beberapa doa. Di antaranya mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah SWT. Kemudian beliau juga berdoa mudah-mudahan kita dikumpulkan sebagai orang-orang yang bersaudara di jalan Allah SWT. Mudah-mudahan Allah masukkan dan mengumpulkan kita semuanya dalam surganya, yaitu surga Firdaus bersama orang-orang tua kita dan keluarga kita. Beliau juga berdoa mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Kita mampu mengerjakan ibadah puasa, ibadah sholat, dan ibadah-ibadah yang lain di dalamnya. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Beliau juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjaga negara kita ini dan negara kaum muslimin, termasuk Al-Haramain, Makkah dan Madinah. Beliau juga berdoa mudah-mudahan Allah SWT membantu dan menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang lemah, dimanapun mereka berada, dan memberikan pertolongan kemenangan di bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu di bulan suci Ramadan. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. Ayyakum. Barakallahu fiik.